Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum multimedia modul 1 di mana adalah tentang HTML. Nah, di sini kita diberikan instruksi untuk membuat tugasnya dengan cara mengetikkan kode HTML dan juga menjelaskannya. Namun terlebih dahulu, maka yang harus kita lakukan adalah membuka Notepad. Nah, dengan membuka Notepad, kita diberikan instruksi untuk menuliskan semua kode yang sudah ada di sebelah kiri sini. Nah, jadi pertama saya akan membuat struktur dasar HTML dengan cara menuliskan Nah, jadi tag ini itu menandakan bahwa dokumen ini adalah halaman web dan semua konten itu akan ditulis di dalam tag body. Jadi file ini itu bisa dibuka melalui browser. Nah, kemudian saya membuat heading dan juga paragraf dengan jenis huruf dan ukuran yang berbeda dengan cara menuliskan kode. Kalau tadi kamu kenapa ya? Iya dong. Nah, di sini itu saya menggunakan font family untuk mengubah jenis hurufnya, di mana huruf perdana untuk headingnya, sedangkan kurir untuk paragrafnya. Nah, setelah itu saya juga menambahkan untuk pengaturan hurufnya, ukuran hurufnya dengan cara menuliskan kode ini. Nah, kemudian kode ini itu untuk membuat teks heading menjadi 3 kali lebih besar dari ukuran normal, sedangkan teks paragraf itu menjadi 1,6 kali lebih besar dibandingkan teks yang normal. Nah, setelah itu saya menambahkan pengaturan text alignment atau perataan dari teks yang nantinya akan muncul di browser. Nah, dengan cara saya mengetikkan kode ini.
Nah, ini untuk dengan menggunakan tes align center ini, maka teks itu akan berada di tengah-tengah halamannya. Nah, kemudian di sini juga saya akan menambahkan beberapa paragraf dan untuk menunjukkan perubahan warna dan juga ukurannya. Nah, di sini saya menuliskan paragraf ini dengan captionnya itu adalah I am normal. Dan ini juga ditutup dengan P. Ini adalah standar untuk HTML sendiri. Nah, di sini itu saya akan menggunakan warna merah biru untuk melihat perubahan warnanya. Jadi dengan cara saya menuliskan seperti ini. Yang berwarna blue. Nah, jadi di sini saya menggunakan color untuk mengubah warna teks. Dan di sini kita bisa lihat teksnya itu akan berubah warna sesuai dengan yang sudah saya tuliskan. Nah, setelah itu di sini juga saya bisa menggunakan font size untuk mengatur agar fontnya itu bisa lebih besar dengan cara saya menuliskan kode yang ini. 6px. Nah, ini nantinya tulisannya itu akan menjadi besar karena saya sudah mengatur untuk ukurannya. Nah, setelah itu di sini juga kita bisa mengubah background color dari halaman ini dengan cara saya menuliskan body style, kemudian background Jadi dengan demikian warna latar halaman saya akan menjadi biru muda atau powder blue seperti yang sudah saya tuliskan di kode saya. Nah, kemudian untuk menampilkan di sini juga itu ada query untuk browsernya.
Ini hanya paragraf biasa, paragraf normal tanpa ada perubahan warna ataupun perubahan style. Setelah itu, saya akan menambahkan elemen block quote yang biasanya untuk menampilkan kutipan. Nah, caranya untuk menampilkan block quote sendiri itu maka saya harus menuliskan block quote site. Kemudian saya menuliskan site apa yang ingin saya kutip, seperti yang ada di instruksi soal, misalnya http index. Kemudian ada juga pelengkapnya. Ini saya mengikuti dengan instruksi soal. Nah, di sini jadi elemen ini tuh akan otomatis menjorok ke dalam karena kita sudah membuat artikel ini atau elemen ini itu di dalam blok quote. Jadi elemen ini akan otomatis menjorok ke dalam menandakan bahwa teks ini itu adalah kutipan karena kita sudah memberikan tag block quote gitu. Nah, setelah itu di sini juga kita bisa mengatur warna latar pada teks. Nah, ini adalah yang paling terakhir. Saya itu akan menambahkan beberapa contoh warna latar belakang dengan tag H2 seperti ini. Saya akan mengetikkannya terlebih dahulu. Nah, H2 ini menunjukkan bahwa ini adalah heading yang kedua, tapi ukurannya berbeda tentu dengan heading yang pertama, karena heading yang pertama juga kita sudah style font size-nya. Untuk heading yang kedua kita menggunakan yang sudah ada. Itu kita tidak mengubah untuk style font-nya ataupun ukurannya. Tapi kita hanya mengubah background color dari tulisan-tulisannya. Ini sudah presisi, oke?
Dalam diri itu ada apa lagi? Kemudian dua. Sampai sebelum itu kan ada yang kalau mulai di atas. Jelas kan? Lumayan ya. Jadi kalau tugas Nah, jadi di sini itu setiap heading itu memiliki warna latar yang berbeda. Nah, jadi pada warna biru di sini saya juga akan menambahkan color white agar teks bisa terlihat jelas di atas layar yang lebih gelap. Jadi di sini saya menambahkan colornya itu white. Nah, setelah itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada struktur HTML kita harus menutupnya dengan body. Karena tadi kita juga memulai dengan body dan kemudian dengan menuliskan HTML di bawah sini, tag HTML. Nah, setelah semua kode sudah selesai saya ketikkan, maka saya bisa menyimpannya dengan nama file. Misalnya saya ingin menyimpan dengan nama file modul 1 modul 1. Nah, di sini saya harus menuliskan HTML agar file ini itu bisa dibuka di browser. Nah, ketika saya save, maka ini sudah tersave dan kita bisa melihat itu hasilnya dari file yang sudah kita simpan, yaitu ini. Nah, ini merupakan hasil dari beberapa coding yang telah kita tuliskan yang tadi, di mana untuk fontnya, untuk ini adalah heading yang pertama, ini fontnya adalah Verdana, kemudian ini adalah paragraf yang pertama, di mana kita menuliskan juga fontnya itu menjadi family, dan di sini kan kita sudah memberikan ukuran untuk heading 1 itu 3 kali lebih besar dari ukuran normal, dan untuk yang paragraf itu kita memberikan ukuran 1,6 lebih besar dibandingkan ukuran normal. Nah, setelah itu untuk ini adalah senternya. Center heading itu teks elannya di center. Nah, untuk ini untuk headingnya dan ini untuk paragrafnya, itu dua-duanya berada di tengah. Kemudian ini adalah teks yang kita tulis biasa kalau misalnya kita menggunakan tag paragraf atau P. Di sini adalah IM normal. Di sini kalau misalnya kita mengubah warnanya menjadi merah, di sini kita mengubah warnanya menjadi biru. Nah, setelah itu ini kalau misalnya kita mengubah ukuran dari tulisan paragraf dengan cara menggunakan font size, kemudian menuliskan ukuran berapa yang kita mau. Nah, setelah itu untuk
body style sendiri. Di sini warna background dari halaman saya sudah menjadi warna powder blue karena saya sudah set di sini warnanya. Nah, ini adalah untuk tulisan block quote. Nah, ketika saya sudah menambahkan tag block quote, maka secara langsung dia akan menjadi menjorok ke arah kanan karena dia menganggap ini adalah kutipan. Nah, setelah itu untuk ini sendiri kita bisa melihat bahwa um, setiap heading itu memiliki warna latar yang berbeda. Seperti ini ada merah, ini adalah codingnya, ini ada kuning, ini adalah codingnya, ini ada biru, ini ada codingnya, dan ini ada cyan untuk codingnya. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa semuanya itu berhasil. Nah, jadi melalui tugas Mural 1 ini itu di sini kita bisa melihat bagaimana HTML dan juga HTML bisa berfungsi dengan baik. Dan ini adalah tugas saya untuk modul 1 praktikum sistem multimedia. Sekian dan terima kasih.